waktu baru datang ke sini langsung menangis. Bahkan tidak tahu energi apa yang datang, baru nyampe di situ udah menangis. Dasarnya niatnya memang akan mencari sesuatu, mencari benda-benda gaib dan sebagainya. Akhirnya mereka turun ke sungai. Nah, turun ke sungai. Menurut cerita, jadi aku tahu dari cerita, dari teman-teman dari penuturan mereka. Setelah itu airnya muncul, didapatkan oleh mereka itu seperti trisula. Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini sedang berada di Desa Suat, tepatnya di Pengelukatan Siwo Melah Angge bersama Bendesa Adat Desa Suat. Akan sedikit bercerita tentang bagaimana pengelukatan ini dibangun dan bagaimana kisah-kisah unik atau kisah mistis yang ada di pengelukatan ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan perbincangan, ada baiknya kita mengaturkan pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat sore, Bapak Ngakan Putu Sudibyo selaku Bendesa Adat Desa Adat Suat nggih. Niki pangakan untuk pengelukatan Siwo Melah Angge ini kan memang baru ya, dikenal oleh masyarakat. Sebenarnya sejak kapan sih dibangun niki, Pak? Selamat sore Tribuners. Hari ini kita berada di pengelukatan Siwo Melah Angge. Mungkin dijelaskan sedikit, sebenarnya pengelukatan ini bukan pengelukatan baru. Tetapi pengelukatan yang sudah dulu ada. Cuma kami berusaha untuk merevitalisasi sehingga pengelukatan ini lebih layak untuk digunakan oleh umat untuk melakukan pengelukatan gitu. Awal kami menata tempat ini adalah berawal sekitar setahun lalu mungkin. Setahun lalu kami sudah menggagasnya karena kami melihat roh, artinya melihat taksu Suat itu terletak pada air. Makanya kami punya festival air Suat, kami punya Suat Waterfall. Setelah itu kami ingin membuat sebuah wahana melukat umat, bukan umat di Bali saja, tapi umat dari seluruh dunia untuk melukat ke sini. Karena menurut penerawangan spiritual, tempat ini begitu religius karena yang menerawang ini di sini di pengelukatan Siwo Melah Angge ini bukan hanya spiritual lokal, tapi juga banyak spiritual luar negeri asing datang ke sini. Mungkin Titiang bisa ceritakan sedikit kenapa kita membangun merevitalisasi Siwo Melah Angge ini. Kenapa kita membangun patung Siwa ini? Ceritanya begini. Awalnya ketika datang dua spiritual lokal, mereka bermeditasi di sini. Maaf, dari mana nih Kak spiritual lokal? Dari Nusa Dua. Nusa Dua. Mereka datang ke sini melakukan puja dan mereka tidak tahu di sini tempat apa gitu. Dan kami di sini mempercayai di sini adalah tempat dari petilasan Dewa Siwa. Nah, makanya yang spiritual ini belum tahu, sudah itu mereka bermeditasi di sini. Akhirnya mereka mendapatkan pico dalam bahasa Balinya berupa trisula. Anugerah nih Kang. Anugerah trisula. Nah, trisula ini didapat dan banyak yang tahu, banyak yang melihat. Akhirnya itu dibawa ke Nusa Dua oleh yang ini. Yang mendapatkan anugerah itu. Trisulanya sebesar apa itu Pak? Mungkin segini, kecil segini lah. Berarti nah, terlalu besar ya? Ya, terlalu besar. Nah, karena memang karena dari itu. Yang kedua ada spiritual dari Prancis. Dari Prancis. Seorang cewek datang ke sini, tidak ada yang mengundang, tidak ada yang memberitahu, tahu-tahu datang menemui kita bahwa dia terpanggil ke sini karena dipanggil oleh energi Siwa. Nah, energi Siwa, lalu bermeditasilah dia di sini. Akhirnya pada meditasi tahap pertama, tokoh spiritual dari Prancis tidak bisa menembus. Dia menangis karena tidak bisa menembus itu. Menembus dimensi beliau. Karena begitu kuatnya dimensi beliau. Dan beliau begitu kasih kepada sang ini, yang spiritual ini.
menangis. Akhirnya beliau yang karena punya guru sucinya di Tabanan. Nah itu didatangkanlah guru sucinya. Setelah guru suci datang ke sini bermeditasi bersama muridnya itu, lalu dalam meditasi itu ditentukanlah titik. Akhirnya titik di mana titik sentral Dewa Siwa. Nah akhirnya berdasarkan itu kami menentukan titik itu. Dan setelah mendapatkan mungkin pawisik, akhirnya disinilah pas energi Siwa itu. Oh ya. Di tempat beliau ini sekarang ada. Nah di sini. Karena di sini juga dulu merupakan Puro Beji. Nah, Puro Bejinya di belakang. Nah, di belakang itu. Dulu Tirta itu medal dari Siki. Tirta air kelebutan air kelebutnya dari sana, dari pohon beringin di bawahnya itu. Ya. Tetapi setelah itu muncullah ke bawah. Karena udah lama-lama airnya ke bawah lagi, di sanalah muncul Tirta Dewa Siwa di bawah. Nah, lalu di sini juga karena kami sudah perjalanan kami mistisnya luar biasa. Waktu pemelapasan patung Dewa Siwa ini, di belakang Siwa ini banyak muncul energi kayak cinta itu. Energi cinta itu maksudnya? Energi cinta kayak gambar love itu. Oh, auranya? Enggak, gambar yang moto itu. Itu kasat mata atau enggak? Di foto kelihatan itu. Oh. Dia itu seperti itu. Karena memang berdasarkan hati kami, artinya hati nurani kami itu bahwa itulah pancaran kasih Siwa. Jadi Siwa akan memanggil seluruh baktanya yang ada di seluruh dunia dengan energi kasihnya untuk datang. Untuk ini. Untuk memohon keselamatan. Dan itu terbukti sampai sekarang pun pelukatan kami ini datang oleh banyak orang. Tidak hanya orang lokal, tetapi bule pun ikut ke sini untuk ini. Nah, karena kami mungkin berdasarkan kami sangat mempercayai Dewa Siwa, kami mempercayai bahwa kekuatannya luar biasa dan mampu memberikan keselamatan kepada dunia. Kami ingin ini menjadi sebuah tempat spiritual bagi pemedak-pemedak yang ingin merasakan energi Siwa gitu. Energi cinta lah ya. Energi cintanya. Jadi makanya banyak juga yang datang ke sini, waktu baru datang ke sini langsung menangis. Bahkan tidak tahu energi apa yang datang, baru nyampe di situ udah menangis. Baru nyampe karena saking harunya saking harunya dia bisa berada di hadapan Siwa. Jadi menangis begitu saja, dan kita tidak pernah menduga hal itu terjadi, tetapi kehendak Siwa itu apapun bisa terjadi gitu. Jadi oleh karena itu kami awalnya terus terang aja kami hanya berdasarkan nyet. Artinya ada seperti ada panggilan. Bahwa kita tidak pernah membayangkan ini akan terjadi seperti ini gitu. Tapi karena panggilan akhirnya bisa terwujud seperti ini. Kami tidak bilang ini pelukatan kami nomor 1, tidak begitu. Tapi orang akan merasakan energi. Vibrasi berbeda energi positif itu. Karena kami tidak beringin bahwa sekarang ini kan gini Gung. Kalau kita bicara masalah global sekarang, yang paling banyak sekarang ini kan energi negatif. Sehingga banyak terjadi hal-hal tidak diinginkan di dunia ini. Karena banyak sekali energi negatif. Kan? Nah, makanya perlu ada penyeimbang sebuah energi positif. Nah, makanya kami Siwa ini ya kami yakini membawa energi positif bagi dunia gitu. Begitu. Nah, untuk yang lain mungkin pengelukan inilah pengelukatan milik desa adat. Desa adatnya. Desa adat Suat. Desa adat Suat. Karena memang kami di Sungsung, karena memang dulu ini adalah tempat bagi kramau kami untuk melukat. Melukat bagi mereka yang mungkin dapat kena penyakit apa, kena mereka biasanya melukat ke sini. Mereka meluasin misalnya di mana di tempat orang pintar, dibilang suruhnya melukat ke sini gitu. Jadi seperti itu. Bahkan kemarin juga ada seperti itu, tanpa ada dia mendapat pawisik harus datang ke timur. Ke timur mencari tempat Siwa. Nah, makanya orang ini orang dari Denpasar. Tidak kami tahu dia nyampainya ke sini, dia bilang tidak pernah terencana, tidak pernah buka Google, tapi dia dituntun untuk ke timur mencari energi Siwa. Nah, itu makanya kami yakini dalam jangka nanti ke depan bahkan banyak orang-orang akan tertarik oleh energi Siwa. Karena kami energi Siwa di sini itu energi Siwa yang cinta kasih, yang welas asih kepada semua umat gitu. Berarti ini juga bagian dari Puro Dalam Puro Dalam. Nah, ini kalau di desa kan ada Puro Beji. Nah, kan Pewengkon ini adalah Pewengkon
Pura Dalam. Yeah. Jadi disitulah gininya. Pura Dalam Suatnya. Pura Dalam Suat. Nah kalau kalau kita bedah lebih jauh, kan sebenarnya kalau kita berhubungan dengan yang namanya sekarang pariwisata, nah kami sebenarnya ingin ada tempat destinasi wisata yang memang untuk spiritual. Yeah. Nah, nanti ke depan pengembangan kami mungkin akan melengkapi di sini. Kami akan belum memiliki lingga, linggam kami belum juga punya. Akan ada lingga nanti akan kita buatkan lingganya. Yeah. Nanti kan kita melengkapi yang memang mungkin yang berhubungan dengan siwa. Yeah. Mungkin ada lembu nandininya. Oh, gitu. Nanti kan ada pernik beliau akan ditambahkan. Tapi kami untuk melakukan itu kami masih tidak pernah terencana, tidak pernah punya dana. Tetapi karena nggak tahu dari mana ininya, tahu kami bisa mewujudkan gitu. Oh, gitu. Makanya ada jalan gitu. Ada aja jalan. Makanya kami yakin karena dituntun oleh siwa, kami tidak pernah sejauh ini kami belum mendapatkan bantuan dari mana-mana, tapi bisa kami jalani gitu. Dan orang-orang datang gitu karena kami mungkin yang di sini nih ngayahnya secara tulus ikhlas, tidak membayangkan napi, tapi kami harapannya ke depan ini bisa menjadi tempat wisata spiritual yang lebih nyaman, yang bisa memberikan sebagai penyembuh juga, bisa juga sebagai tempat untuk menghilangkan mungkin berbagai aura negatif juga. Mungkin sekarang kan orang banyak stres karena ini, maka mungkin bisa menghilangkan yang itu, healing ya gitu. Niki untuk patung sendiri, Jero Desa niki sudah sejak kapan dibuat patung? Patung ini sudah ada kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Itu memang diminta atau inisiatif sendiri? Atau gimana? Itu dah saya bilang itu semua kehendak alam. Kita tidak pernah berencana, tetapi itulah panggilan alam. Karena kami meyakini di dunia ini adalah sudah ada kayak hukum alam itu. Nanti di sini ada apa, itu sudah ditentukan oleh alam. Jadi sebenarnya patung ini tidak pernah kami bayangkan seperti ini. Dan ini adalah patung siwa terbesar dalam versi duduk di Bali. Mungkin untuk di Indonesia mungkin belum ada yang sebesar ini juga. Dan kami bahkan yakin ini mungkin patung siwa duduk terbesar di Indonesia saat ini. Makanya kami tidak pernah juga menyangka ini akan jadi seperti ini. Tetapi karena mungkin udah kehendak beliau, juga kehendak alam, dan itu bisa terwujud. Kami bersama masyarakat hanya meyakini itu. Niki patung terbuat dari napi Jero? Patungnya terbuat dari bahan-bahan yang kayak apa namanya? Ada bahan semennya ini. Semennya ada. Berarti bukan perunggu gitu bukan ya? Bukan, karena mungkin ini untuk menentukan ini Gong ya, menentukan bentuk ini sudah berapa kali ini nih? Sudah berapa kali pencarian ya? Pencarian dan menemukan bentuk siwa yang sesungguhnya itu agak sulit. Makanya banyak patung siwa yang bentuknya itu tidak sama di tempat-tempat. Tetapi kami munculnya di sini begini. Jadi kalau kita lihat, kami terus terang aja, Ampura, titiang patung siwa titiang niki paling mendekati di antara yang sudah ada saya lihat. Karena apa namanya, dari segi perwajahan, beliau ini dari awal asih, orang datang ke sini itu pasti disenyumin. Senyum seperti itu. Senyum. Jadi itu yang membuat bahagia orang kadang-kadang itu. Makanya, sampai menangis tingkangnya. Ya makanya mungkin ada apa aja saya tidak paham juga itu ininya. Mungkin ke depan Jero rencana Jero selain untuk menambah fasilitas dikit napi melihat Jero? Yang kita kan sebenarnya akses. Akses jalan. Karena tahapannya siwa, kami nanti akan membuat warna-warni jalan ini kayak siwa. Kalau siwa itu kan banyak warna kadang-kadang. Nah, kita akan campur warnanya sehingga bisa bagaimana orang kesini itu memang ceria, aura siwa. Aura siwa yang kalau siwa itu kan tidak senang dengan ini Gong. Tidak senang dengan hal-hal yang berbau glamor, senang dia sesuatu yang sederhana, alami gitu. Jadi kami ingin seperti itu. Jadi harapannya ke depan kami bisa membuat akses yang bagus, menyiapkan fasilitas sehingga umat yang ingin pemedak, yang ingin tampil, kita sudah siapkan dengan bagus. Kalau untuk sarana promosi seperti napi Jero melakukannya? Selama ini promosinya kami belum, sebenarnya secara promosi kami belum berani terlalu promosi. Karena apa? Karena kami melihat aksesnya belum begitu bagus. Tetapi yang luar biasanya, meski kami belum melakukan promosi yang begitu gencar, banyak orang yang datang karena panggilan energi itu, Gong. Jadi kalau energi itu kita nggak tahu manggilnya lewat apa, kita tahu datang sendiri gitu.
Memang sudah karunia beliau karunia juga beliau nih. Seperti itu. Iya, iya, iya. Berarti juga akan ditambah juga kamar mandi, ruang ganti. Ya, nanti kalau ruang ganti kami sudah punya, memang masih sederhana. Cuma kami mungkin kamar mandi, nanti tempat orang melukatnya, mungkin sarana-sarana kami juga masih sederhana, masih menggunakan bambu, karena memang kami tidak keterbatasan dana, penataan kami juga masih seadanya, misalnya seperti itu. Tetapi ke depan kami akan berusaha untuk membuat yang lebih baik lah. Terus untuk Kentan sendiri, apakah yang bekerja sama waktu niki membangun nika masyarakat Desa Adat Suat? Ya. Desa Adat atau Banjar dulu? Kita kalau kita kembali kepada di Bali ini kan Desa Adat. Jadi kalau kita di Suat ini mungkin Desa Adat lah berperan, karena semua di desa aset-aset itu dikuasai oleh Desa Adat. Termasuk lahan milik Desa Adat. Jadi tujuan kami juga mungkin ke depan kalau ini bisa berfungsi dengan baik, bisa menjadi interaksi bagi masyarakat. Juga mungkin kalau orang datang, kami datang ke sini kan para pemberdayaan kami tidak pungut apa-apa. Artinya tidak kami bebani, tetapi nanti mereka datang kan berinteraksi. Nanti dia datang banyak ke sini, nanti interaksinya kita bisa menjual apa gitu kan. Itu membantu perekonomian itu maksudnya. Tapi bukan itu substansi persoalannya yang ingin kami tuju, tetapi bagaimana nanti ini bisa menjadi tempat sebagai tempat untuk melukat yang memang betul-betul sesuai, dan juga nanti ke depan efeknya itulah menyusul gitu. Jadi kita akan membuka itu gitu. Intinya ikhlas pertama dulu. Ikhlas dulu. Karena kalau yang bernama spiritual itu tidak ada batasnya. Jadi semua harus didasari rasa ikhlas itu. Ini kan konon katanya dulu ini adalah rimba jero. Artinya untuk membangun niki dari hutan belantara butuh waktu lama kan nih kok? Ini dah. Sebenarnya kami itu tidak pernah terencana sebenarnya. Kami semua hanya butuh waktu tidak nyampe 3 bulan kami selesai semua. Cepat berarti? Cepat, karena memang apa namanya bilang ini sudah namanya kehendak alam. Kita tidak pernah berpikir tentang waktu, tetapi kita hanya menyerahkan semuanya kepada alam, dan akhirnya dibantu oleh alam. Gitu. Makanya kami tidak berani. Sebenarnya kami sangat takut untuk memotong pohon-pohon, Gung. Sebenarnya saya di atas udah banyak orang yang mau beli pohon kami, tapi kami tidak memotongnya. Kenapa? Karena kami tidak berani. Karena menurut kami untuk yang berhubungan dengan air, yang pertama kita harus kuatkan adalah bagaimana pohon kita tetap lestari gitu. Betul. Mungkin nanti kalau Gung mau lebih lanjut, nanti kita ke bawah, nanti akan ditemani jero mangku. Boleh. Swastiastu. Dengan jero mangku sirat tiang jero mangku dalam gede. Jero mangku dalam gede Suat niki jero mangku tiang ingin bertanya terkait dengan pernak-pernik Dewa Siwa, mungkin bisa dijelaskan seperti apa awal mulanya ditemukan nika? Niki dulu pada saat hari raya Galungan ada seorang pemedek. Kebetulan sih mereka datang ke sini awalnya menemui keluarganya. Karena ada keluarga yang berasal dari Suat. Mereka dari Nusa Dua. Tapi sebelum kedatangan mereka ke sini, sebelumnya ada lebih awal yang datang sesungguhnya. Sekarang mereka sudah menjadi maharsi. Kita sudah maharsi. Pernah datang ke sini meninjau lokasi yang ada di Wewidangan pengelukatan sungai. Sungai. Di bantaran sungai. Mereka datang ke sungai ya? Datang sungai. Nah itu karena merasa mereka itu teman, Mangku juga di Mangku, mereka masih ulaku waktu itu. Mereka bilang, Pak Mangku, di sini banyak sekali ada benda-benda pusaka yang tersimpan di bawah batu. Tentunya benda gaib itu ya jero mangku. Menurut mereka benda gaib. Tapi menurut Mangku, karena Mangku tidak melihat di mana benda itu ada, ya abaikan saja. Awalnya seperti itu. Mereka dari Singaraja, sekarang sudah menjadi maharsi. Selanjutnya, pas pada waktu Galungan, yang seperti saya ceritakan tadi itu, masyarakat yang mereka asal ibunya dari Suat dan mereka kelahiran Nusa Dua datang ke sini. Ya, pada dasarnya niatnya memang akan mencari sesuatu,
mencari benda-benda gaib dan sebagainya, akhirnya mereka turun ke sungai. Nah, turun ke sungai. Menurut cerita, aku tahu dari cerita, dari teman-teman dari penuturan mereka, Setelah itu airnya muncul, didapatkan oleh mereka itu seperti trisula. Yang ukuran sejengkal tangan ya, kurang lebih ya 20 cm. 20 cm. Yang kedua itu ada kujang. Nah, kujang itu apa Jero Mangku? Ya, sejenis sabit. Oh, sabit ya. Sabit ya. Yang senjata kuno senjata kuno yang mereka biasanya dimiliki oleh raja-raja Pajajaran. Ya. Kami tidak tahu mengapa Raja Pajajaran bisa membawa kujang ke sini. Ya, itu kita tidak tahu mistis bagaimana, jalan ceritanya bagaimana, benda itu ada di sini akhirnya. Begitu juga mereka juga menceritakan kepada teman-temannya bahwa di sana masih ada banyak katanya. Oh, masih ada banyak. Masih ada banyak. Benda itu tidak boleh dan tidak boleh sembarang orang yang mengambil, Kang ya? Sesungguhnya begitu. Tapi yang namanya juga kalau sudah karunia baru bisa diambil, Kang ya? Kami yakin mereka sudah diberkati sehingga mereka diberikan diizinkan untuk mendapatkan benda itu. Setelah itu dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di sini, setelah itu beberapa bulan kemudian, karena barangkali sudah merupakan kehendak beliau, akhirnya datang beberapa paranormal lagi menyatakan, di sini energinya sangat baik sekali. Sangat bagus bagus. Ternyata dari beberapa orang yang sebelumnya datang, seperti sakit, mereka dari Singaraja, mereka dari Denpasar, ada juga dari Bangli, datang sakit, katanya petunjuk harus diruat di tanah kelahirannya yang ada jalan setapak dulu. Nah, ternyata tempatnya di sini. Disuat ya. Disuat. Nah, begitu akhirnya dia sembuh. Niko tadi yang di awal pico Niko apakah diserahkan kepada Jero atau mereka bawa Niko? Tidak. Karena itu adalah penemuan mereka sendiri. Kami tidak berhak untuk meminta. Kalaupun diberikan diambil, kalau tidak gitu. Kalau dia menyadari berguna untuk dirinya, silakan. Kalau tidak berguna untuk dirinya, mesti akan dikembalikan di sini. Menurut saya, barangkali benda-benda gaib itu susah untuk dimengerti energi. Pengalamanku, barangkali hanyalah rangkanya aja, tidak ada auranya. Itu yang pasti yang dapatkan oleh mereka itu yang asli, kujang asli, trisula asli, pemberkatan, dan kami tidak tahu kapan itu masih tetap di sana, tidak tahu yang namanya benda gaib. Dan kami yakin masih banyak sekali di sini. Niko Jero untuk Kentan sendiri didapatnya dari bawah air napi? Menurut penuturannya mereka itu menyelam. Oh, menyelam. Turun. Dulu itu dalam di sana, ada 1,5 meter dalam. Di atasnya ada batu besar. Sebab indigo yang dari Singaraja, teman saya itu bilang di bawah batu itulah sesungguhnya. Mungkin batunya kari? Batunya sudah ada masih di bawah. Niki kalau untuk cerita unik dari pemuda yang datang, apakah ada yang mungkin sembuh setelah datang ke sini? Punya anak, gitu. Nah, yang menurut Mangku, yang dari Bangli, ini aneh nih orangnya. Mereka sakit 32 tahun. Oh, 30 tahun 32 tahun dari masa katanya umur 11 tahun sudah kena. Sakit apa nih Kak Jero? Takut pada orang, takut pada turun ke sungai, takut turun ke tebing, takut turun ke yang dari ketinggian. Ketinggian. Nah, itu namanya Pak Dewa. Mereka katanya dapat wangsit datang ke sini. Pertama kali dia tuh badannya dijalankan ke bawah. Turun dia, jalan itu badannya dipakai. Akhirnya setelah dilukat, diruat di sana mereka, akhirnya naik sendiri naik. Dengan anunya dia, dan dengan keberanian yang tinggi. Gitu. Dan sampai sekarang mereka belum hubungi saya apakah mereka benar-benar sudah sembuh dari rasa ketakutan dan kecemasannya yang selama 20 tahun itu. Dan mereka bilang dia kena bebai katanya. Saya kena bebai Pak Mangku gitu. Harapannya apa-apa, ini di Betari juga udah memberikan trito bebai untuk melebur. Saya yakin kan dia betul. Akhirnya mereka berani jalan gitu. Dan yang untuk memohon anak, ya ini boleh dipercaya dan boleh tidak ya. Yang namanya berkah dari Siwa, Siwa akan berkah siapapun yang memohon dan akan memberikan apa yang mereka kendaki, ya menurut bahkan. Jika itu memang sudah takdirnya, dapat. Dan Mangku tidak pernah promosi untuk itu, maaf saja. Saya untuk hanya dari pengalaman. Pengalaman banyak yang datang
mohon keturunan. Ya. Artinya di sini lebih banyak yang memohon kesembuhan, kesembuhan, keselamatan, dan juga tidak jarang juga yang mohon pemberkatan. Apa? Bukan pesugihan ya, bukan ya, bukan ini pesugihan. Istilahnya dimudahkan dalam pekerjaan, dimudahkan rezekinya. Melangge. Mungkin sudah kita berada di Wewidangan Tukad Melangge. Awal mula siwo melah angge. Yang berarti tukad genah ngemecikan angge sarire. Jadi dari kata melah itu baik, angge ini kok angge sarire. Oh iya. Harapannya agar angge sarirenya diri sendiri, becik nih, sehat dan paripurna. Baiklah Tribuners, demikian obrolan saya dengan Jero Mangku Dalam Gede Suat di tempat pengelukatan Siwo Melah Angge yang ada di Desa Suat. Dan memang sangat banyak sekali cerita unik dan mistis yang terjadi di sini. Tentu saja semua atas karunia Dewa Siwa yang memang sudah melinggih di sini. Dan juga banyak pancoran yang memang untuk membersihkan diri kita. Jadi Semeton Tribuners bisa datang ke sini dan akan dibantu oleh Jero Mangku untuk melukat di lokasi. Baiklah Jero Mangku, akhir kata saya ucapkan dan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.